Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kasus Pelanggaran Etika Penyiaran yang terdiri dari 3 orang bernama Muhammad Bayazani, Rifa Rofiatul Ikrimah, dan Tisa Siwi Afesri. Untuk presentasi pertama dibacakan oleh Rifa. Oke. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Keberadaan media komunikasi saat ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Sebab itu banyak bermunculan berbagai sarana komunikasi yang mampu mempercepat proses penyebaran informasi melalui media massa. Media massa adalah bentuk sarana komunikasi yang paling efektif untuk saat ini. Media massa merupakan sarana penyampaian secara merata yang dapat diakses masyarakat secara luas, dan sebagai sarana masyarakat atas informasi yang harus memiliki aturan standarisasi dan komitmen yang sesuai nilai dan norma yang berlaku. Banyak sekali hal yang diangkat dan dikemas melalui media untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan demikian, etika menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjaga media massa berada dalam jalur yang benar dan semestinya. Contoh kasus, teguran tertulis untuk program Insert Today. Tanggal surat 10 Desember 2019. Nomor surat PM31.2/12/2019. Status teguran tertulis. Stasiun TV, Trans TV. Program siaran Insert Today. Pertimbangan putusan. 1. Bahwa program siaran Insert Today yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 29 Oktober 2019 mulai pukul 16.55 waktu Indonesia Barat menampilkan klarifikasi istri Yonglek hamil di luar nikah yang terdapat pernyataan. Sebenarnya nikahnya itu kita bulan Juni. Jadi sebenarnya gini guys. Sebenarnya memang Eriska hamil duluan. Setelah hamil duluan, ya saya sih tidak kaget. 1 bulan setelah hamil, kita nikah jadinya. Kalau ngomongin soal kita bandel itu juga ngajak dia. Ya memang kita bandel, tapi intinya kalau memang sudah hamil, gimana pun konsekuensinya, mau kalian mampu tidak mampu, lebih kalian bertanggung jawab sama si calon dede bayinya itu. Selain itu, terdapat pula muatan pada tanggal 5 November 2019 mulai pukul 17.41 waktu Indonesia Barat yang menampilkan adegan seorang pria yang menyalakan petasan bom asap dan dilemparkan kepada temannya yang sedang tidur. 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01-PPI-03-2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1-P-KPI-3-2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat 1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2-KPI-03-2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat 1. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. Oke, next. 5. Next, siapa? Nomor 5, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2-P-KPI-3-2012
Tentang standar program siaran pasal 19 ayat 1, program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah. Nomor 6, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P/KPI/3/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A. Tentang program siaran klarifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mengajak belajar perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran Insert Today di stasiun Trans TV. Ke-1. Memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran Insert Today. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Teguran tertulis untuk program Nih Kita Kepo, Trans TV. Tanggal surat 20 Maret 2020, nomor surat 174 K/31.2/03/2020. Status teguran tertulis. Stasiun Trans TV, program siaran Nih Kita Kepo. Bahwa program siaran Nih Kita Kepo yang ditayangkan oleh stasiun Trans TV pada tanggal 9 Maret 2020 mulai pukul 10.08 waktu Indonesia Barat menayangkan kehidupan para waria di rumah singgah wanita jompo. Dalam tayangan tersebut juga terdapat visual beberapa pria dengan tampilan riasan makeup dan bergaya layak seorang wanita. 2. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI 03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 21 ayat 1, lembaga penyiar wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan halayak di setiap acara. 4. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI 03/2012 tentang standar program siaran pasal 15 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. Lanjut. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P/KPI/3/2012 tentang standar program siaran pasal 31, program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja. Nomor 6, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/P/KPI/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 2 program siaran klasifikasi R bernilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar. 7. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2/KPI/03/2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 203
garing K, garing KPI, garing 02, garing 16, tertanggal 23 Februari 2016, yaitu tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara atau host, baik pemeran utama maupun pendukung dengan tampilan 1. Gaya berpakaian kewanitaan, 2. Riasan make up kewanitaan, 3. Bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya. Menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administrasi teguran tertulis program siaran Nikita Kepo di stasiun Trans TV. Ke-1. Memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran Nikita Kepo. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Teguran tertulis untuk program Tonight Show Net. Tanggal surat 11 November 2019. Nomor surat K garis miring KPI garing 31.2 garing 11 garing 2019. Stasiun Net TV. Status teguran tertulis. Bahwa program siaran Tonight Show yang ditayangkan oleh stasiun Net pada tanggal 15 Oktober 2019 mulai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat menampilkan pembahasan seputar masturbasi fantasi dalam hubungan seksual, memperbesar alat kelamin pria, titik rangsangan dalam hubungan seksual dan variasi dalam hubungan seksual. Selain itu ditemukan muatan serupa pada tanggal 1 dan 8 Oktober 2019. 2. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1 garing P garing KPI garing nomor 3 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 14 ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 3. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1 garis miring P garis miring KPI garis miring 3 garis miring 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 21 ayat 1, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Nomor 4. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 garis miring P garis miring KPI garis miring 3 garis miring 2012 tentang standar program siaran pasal 5 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak atau remaja. Nomor 5, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 garis miring P garis miring KPI garis miring 3 garis miring 2012 tentang standar program siaran pasal 22 ayat 1, program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan serta santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat. Nomor 6, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 garis miring P garis miring KPI garis miring 3 garis miring 2012 tentang standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis administratif teguran tertulis pada program siaran Tonight Show. 2. Yang ditetapkan. Kesimpulan, media difungsi
saran bagi halayak publik melalui berita-berita yang disajikan oleh media tersebut. Hanya saja, informasi yang disampaikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi halayak dalam memahami isi berita yang disampaikan. Rip, no? Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.